Halo semua, kembali lagi di podcast Unars kita. Kali ini kita kedatangan dosen inspiratif yang beliau tidak hanya kesibukannya tidak hanya di kelas saja, tapi juga berdampak bagi masyarakat. Langsung saja, Ibu Vidya Pratiwi ya Bu ya. Ibu Vidya Pratiwi SPD MPD. Iya Bu. Gimana kabarnya Bu Vidya? Alhamdulillah baik buat dia. Ya, pertama terima kasih Bu karena sudah berkenan. Kita ngobrol sedikit Bu. Kami punya tema teman-teman. Kali ini tema kita berbeda, jadi kampus berdampak untuk masyarakat. Jadi Unars untuk masyarakat gitu Bu. Jadi kita pengen menggali lebih jauh lagi bagaimana dosen-dosen kita itu kiprahnya nggak hanya di ruang kelas saja, tapi juga di lingkungan masyarakat ya. Jadi lebih dekat dengan Situbondo gitu Bu sebenarnya Bu. Kalau dari Bu Vidya sendiri, boleh tahu latar belakang Bu Vidya dosen di prodi apa dulu Bu? Perkenalan dulu Bu untuk teman-teman yang barangkali belum tahu Bu Vidya. Tapi saya yakin sudah banyak yang tahu Bu Vidya. Semoga ya. Iya Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Perkenalkan, saya Bu Vidya Pratiwi. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di UNAS. Kebetulan saya di sini sudah sejak tahun 2010 Bu Ardia. 2010. Ya. Ketika itu saya masih SMA kayaknya. Oh, nggak ada yang sudah kuliah, sudah kuliah S1. Iya, di prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi kita pengen tahu Bu, saya yakin Bu Vidya sudah sering kali gitu ya Bu keluar kampus untuk berkegiatan di luar. Ya, jadi menurut Bu Vidya sendiri, bagaimana peran dosen itu Bu untuk menjembatani ilmu pengetahuan itu? Apakah cukup di kelas saja atau kita memang harus terjun gitu ke masyarakat? Bu Vidya sendiri saya bacanya dari kacamatanya pendidikan ya, Bu. Ya. Kalau kacamatanya dari pendidikan di prodi kami di PGSD tentunya sangat penting karena kita kan nggak hanya di dalam kelas saja ya. Karena kalau kelas itu ada istilahnya itu dunia maya. Dunia realitanya adalah ketika kita terjun ke sekolah-sekolah, kita menjadi seperti yang Ibu tadi bilang, menjadi jembatan bagi guru, bagi mahasiswa, bagi kepala sekolah untuk bisa berkolaborasi untuk membangun kapasitas ya, kualitas setiap pendidik dan pendidikan ini di Situbondo. Karena salah satunya ini Situbondo masuk 3T kan ya. Iya. Apalagi di dunia pendidikan. Nah, dosen itu nggak hanya fokusnya di mahasiswa saja, tapi kembali lagi fokusnya di gimana sih kita selaku pendidik di prodi yang kependidikan ini, PGSD ini, untuk membentuk karakter membantu utamanya ya, lebih banyak membantu guru-guru. Jadi kita tidak hanya saya saja, tapi banyak beberapa teman-teman dosen juga berkiprahnya, kita banyak mengabdi di sekolah-sekolah. Ya. Itu sudah banyak pasti kegiatan, penelitian, pengabdian yang sudah Bu Vidya dan teman-teman di PGSD lakukan gitu Bu. Tapi barangkali bisa diinformasikan ke kita semua di sini Bu, pendengar podcast Unars, karya apa yang paling fenomenal menurut Bu Vidya di bidang penelitian pengabdian? Karena kalau dosen itu kan sebenarnya kita dituntut gitu ya, memang setiap semester kita harus tridharma itu wajib kita lakukan gitu. Jadi ada penelitian pengabdian, tapi barangkali ada yang langsung berdampak dan sudah diimplementasikan di masyarakat, barangkali bisa diceritakan Bu. Oke, kalau dari sisi penelitian dulu ya Bu. Kalau dari sisi penelitian itu fenomenalnya pernah bikin ini ya Bu, implementasi terkait dengan multimedia pembelajaran interaktif. Karena kan di Situbondo ini kemarinnya belum mentas ya. Kalau saya bilang belum mentas, karena kita mentas itu karena ada COVID kemarin. COVID itu mendadak mentas semuanya. Dari lantai 2 langsung ke lantai 10. Kenapa mentasnya? Karena kewajiban guru harus buat video, guru harus bikin aplikasi, belajar aplikasi untuk kayak Google Meet dengan siswanya, harus bikin video, ibaratnya ngajarnya depan kamera. Nah, di situ yang menurut saya jadi fenomenal karena
mohon maaf karena rata-rata banyak guru-guru itu yang banyak mengabaikan terkait dengan nggak penting sih, kayak gitu nggak penting. Nah ternyata dari hasil penelitian kami itu memang hal tersebut itu menjadi penting. Terbukti dengan adanya setiap semester, kebetulan saya kan pegangnya di mata kuliah multimedia pembelajaran. Nah kita juga berdampak ke sekolah. Kita cari sekolah yang memang belum berdampak, ibaratnya belum mengimplementasikan multimedia itu. Nah, jadi yang di sasarannya adalah mereka kayak SD yang di pelosok gitu. Jadi kita sasarannya coba ke guru. Nah, itu benar-benar terbukti sangat terbantukan guru-gurunya. Bahkan kita juga diminta lagi, kapan ya Bu, Ibu dan teman-teman mahasiswa datang ke sini. Itu permintaan guru-guru yang seperti itu. Kami senang Bu belajar seperti ini karena kami merasa terbatas. Kayak gitu. Jadi dari multimedia pembelajaran itu ya Bu, yang memang dilakukan penelitiannya gitu, kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah gitu ya Bu. Akhirnya juga ke pengabdian arahnya ya Bu ya. Ke pengabdian. Iya, dari penelitian gitu ya. Kemudian ada temuannya gitu ya. Kemudian diimplementasikan di sekolah-sekolah. Gitu ya Bu. Untuk sejauh ini Bu, bagaimana responnya? Apakah mereka di sekolah itu memang merasa teredukasi gitu dengan hadirnya UNARS gitu melalui Bu Vidya? Sangat teredukasi Bu, malah bahkan karena kan ketika saya datang ke sekolah-sekolah itu ibaratnya kita bawa UNAS ya misalnya ya. Ibu kapan lagi nih dari UNAS mau bantu kita lagi. Saya senang Bu belajar kayak gini Bu, guru-guru saya apalagi saya senang, saya didatangi tiap minggu, tiap bulan ke sini. Nah, sedangkan permintaan sekolah-sekolah pun kayak ini banyak sekali ya pasti ya. Iya. Ini ya Bu, dengan kemampuan maksudnya ya, kapasitas kita ya sebagai dosen dan juga kita terapkan itu, akhirnya kita itu merasa bahwa keilmuan yang kita miliki itu ternyata gitu ya, ternyata sangat bermanfaat gitu. Nah itu harapan kami sebenarnya untuk dosen-dosen itu, jadi tidak hanya di kelas saja gitu ya, tidak hanya di kelas saja, tapi kita sudah banyak kegiatan yang berdampak sesuai dengan bidang keilmuan. Salah satunya ya tadi Bu Vidya itu tadi ya Bu ya. Jadi kita datang ke sekolah-sekolah terpelosok itu. Hanya pelosok saja atau sudah banyak? Enggak sih Bu, enggak hanya ke pelosok-pelosok saja, tapi kemarin itu juga beberapa waktu kemarin ini kita juga ada kegiatan pengabdian. Jadi salah satunya itu di tahun 2021 sampai 2024 itu kebetulan saya bergerak di fasilitatornya sekolah gerak. Kan tempo hari kurikulumnya Mas Nadim itu kan terkait dengan sekolah kurikulum merdeka. Nah, di situ ada kegiatan sekolah penggerak dan di mana di sana juga tekanannya adalah literasi digital di sekolah-sekolah. Jadi sangat bersinergi banget dengan apa yang saya tularkan kepada guru-guru di sekolah. Kemudian ketika kita harus mengkampanyekan bahwa literasi digital itu sangat penting, itu sangat berdampak baik gitu. Jadi akhirnya relevan gitu, sangat dengan relevan, tuntutan guru gitu ya, guru. Dan kemudian kita hadir sebagai jembatan gitu sebenarnya ya untuk guru gitu, dan tidak berusaha untuk menggurui sebenarnya Bu, tapi kita kolaborasi. Nah itu yang penting sekarang ya Bu ya, jadi kolaborasi di lintas bidang gitu ya, apalagi itu memang sesuai dengan proporsi kita gitu sebagai dosen. Tapi pasti ada tantangannya Bu, ada tantangannya, kira-kira apa Bu ketika ke sekolah gitu Bu? Iya. Luar biasa tantangannya ya Bu. Jadi kalau tantangannya itu memang salah satunya itu sangat terlihat pada saat kemarin kebetulan saya bergerak di fasilitatornya untuk pembelajaran mendalam. Deep learning kan sekarang kita sudah kurikulumnya agak geser dikit ya, kurikulum merdeka, cuman dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Deep learning kan ini untuk di jenjang pendidikan kan agak beda ya Bu dengan yang jenjang di perguruan tinggi. Nah kalau di jenjang
pendidikan ini kita ada di dalam menyusun rencana pembelajaran. Di situ salah satunya ada pemanfaatan digital. Harus munculkan pemanfaatan digital. Sedangkan kadang ketika kita berkolaborasi sharing dengan guru-guru, Bu, boleh nggak kalau pemanfaatan digital nih anak-anak tak suruh nonton YouTube? Nah, kadang kita tuh masih terjebak di area konvensional. Menurut saya kita masih terjebak di ini sebenarnya harusnya sudah lewat dari nonton YouTube aja. Bu, saya sudah YouTube, Bu. Saya sharing informasi, sharing link YouTube tapi di grup WA. Nah, menurut pemahaman beliau itu kadang masih itu sudah pemanfaatan digital. Gitunya. Itu yang harus kita merubah mindset bahwa pemanfaatan digital ini untuk pembelajaran ini yang seperti apa? Boleh mungkinkah pakai aplikasi Quizzes atau aplikasi Educandy atau aplikasi Lumi. Jadi banyak aplikasi yang memang bisa diterapkan di sekolah untuk guru-gurunya gitu. Ya. Jadi memang konsep pemahaman itu ya Bu yang menjadi tantangan ya Bu. Pemahaman dan kadang ya mohon maaf kadang ini sudahlah gitu loh. Lebih ke SDM-nya pada ininya ya, personalnya masing-masing. Iya. Karena memang kita pahami bersama bahwa tugas guru pun tidak hanya mengajar saja, tapi banyak administratif yang harus ya Bu, sama dengan kita di dosen ya Bu ya. Jadi banyak hal administratif yang memang harus mereka kerjakan. Barangkali dari kesibukan itu yang membuat guru-guru di sekolah itu memang untuk terjun lagi ke digitalisasi itu butuh sedikit waktu lebih banyak lagi butuh gitu. effort yang lebih ini Bu. Dan prosesnya itu tentu nggak mudah gitu ya Bu. Jadi bagaimana treatmentnya Bu Vidya dan teman-teman di PGSD nanti ya Bu ya untuk pendekatan ke guru-guru untuk implementasi media pembelajaran tadi ya Bu ya. Iya. Jadi kadang kita pun masuk ke ada kelompok kerja guru namanya KKG ya Bu ya. Kelompok kerja guru di gugus berapa, gugus sekian. Jadi kelompok kerja guru itu terdiri dari mungkin ada yang 4, ada yang 5 sekolah tergabung. Nah, di situ ketika belajar juga ketika pertemuan mereka ada hal-hal yang harus dibahas nih. Nah, di situ kita juga kadang memantapkan lewat Bapak Ibu kepala sekolah bahwa sesuai sinergitasnya Pak Menteri Pendidikan bahwa sekolah juga harus memanfaatkan tentang literasi digitalnya. Jadi kita juga menyesuaikan di situ. Jadi selain teman-teman ada yang infoin ke kepala sekolah, ada juga kita yang masuk ke KKG-nya. Oke. Kan di sekolah tuh ada ini Bu, setiap minggu juga sekolah itu ada hari belajar guru. Itu di semua sekolah ya? Semua sekolah, gurunya harus ada kegiatan 1 hari untuk belajar. Mau Iya. belajar apa? Model terbaru boleh, mau belajar media pembelajaran terbaru boleh. Jadi harus update Bu sekarang. Karena pemerintah penekanannya sejak kurikulumnya yang Merdeka ini kemarin, Merdeka, kemudian sekarang pendekatan pembelajaran mendalam difokuskan pada kapasitas SDM setiap guru. Jadi sangat bersinergi banget Bu. UNAS nih datang ke sekolah nih kurang-kurang ini waktunya. Jadi sampai banyak permintaan dari sekolah-sekolah ya Bu ya. Banyak permintaan. Iya, gitu. tapi luar biasa. Jadi kolaborasi itu yang nantinya harapannya bisa diimplementasikan juga ke mahasiswa-mahasiswa kita ya Bu ya di PGSD ya. Karena tujuannya kan memang untuk mencetak calon guru ya Bu ya, calon guru SD gitu ya Bu ya. Jadi dosennya tidak hanya belajar teori saja, tapi sudah memang menerapkan atau membantu berkontribusi juga dengan apa yang harus diterapkan sebagai guru, gitu ya Bu ya di sekolah-sekolah. Jadi tadi Bu Vidya sudah menjelaskan bagaimana peran Bu Vidya gitu ya Bu ya untuk di sekolah-sekolah sebagai luaran penelitian, sebagai luaran pengabdiannya gitu. Itu mahasiswa juga terlibat ya Bu ya? Oh iya Bu, kita selalu ajak mahasiswa supaya mahasiswa ini juga
banyak belajar. Jadi nggak cuma dosennya aja. Jadi kita selalu melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, dalam kegiatan pengabdian masyarakat juga. Jadi biar mahasiswa nih tahu realnya nih di masyarakat kayak apa. Ketika penelitian pun juga sama. Ya. Jadi kalau di Bu Vidya sendiri fokus bidangnya adalah multimedia pembelajaran. Bidang saya sih di teknologi informasi. Teknologi informasi pembelajaran. Tapi di PGSD itu kan banyak ya Bu ya, di bidang keilmuan dosen-dosen yang lain itu kan banyak ya Bu. Artinya teman-teman mahasiswa itu nggak hanya satu fokus bidang saja, tapi ada teknologi pembelajaran tadi, kemudian juga ada pembelajaran di setiap rumpun ilmu ya, rumpun ilmu sendiri ya, ada ilmu sosial dan sebagainya. Artinya mencakup semua hal yang memang dibutuhkan ketika nanti adik-adik mahasiswa PGSD itu terjun langsung menjadi guru gitu ya Bu ya. Jadi karena umum ya Bu ya, karena sifatnya universal banget, sehingga gimana caranya setiap rumpun ilmu yang mereka pelajari itu benar-benar nanti bisa diimplementasikan. Nah, kebetulan memang di semester 6 ini ada kegiatan magang ke sekolah. Jadi apa yang sudah mahasiswa kita pelajari benar-benar terrealisasi Bu di sekolah tuh. Iya. Jadi di semester 1 sampai semester 5 adik-adik mahasiswa PGSD itu kuliah seperti biasa di kelas dengan ikut kegiatan dosen di penelitian atau pengabdian. Nah, di semester 6 mereka sudah wajib untuk magang gitu ya Bu ya. Praktek langsung, sehingga nanti tugas akhirnya itu nanti menyesuaikan ya Bu ya. Dengan artinya skripsi ya Bu ya. Artinya skripsi itu nanti menyesuaikan dengan barangkali bisa menjadi objek skripsinya. Karena kembali lagi sekolah itu masalahnya berbagai macam Bu. Berbagai macam. Ada yang setiap sekolah tuh ada yang penggunaan aplikasi implementasi modelnya masih kurang tepat. Ada yang implementasi model sudah tepat, penerapan medianya yang mungkin kurang pas. Nah, jadi mahasiswa benar-benar sudah ibaratnya sudah observasi awal. Sudah observasi awal di kegiatan magang itu. Iya, jadi luar biasa adik-adik, banyak kegiatan di PGSD gitu ya, nggak hanya di kelas saja, tapi juga nanti akan praktek langsung di sekolah-sekolah dengan melibatkan dosen-dosen di lingkungan PGSD. Nah, untuk terakhir nih Bu Vidya, harapan Ibu ke depan untuk mahasiswa PGSD dan juga barangkali pesan untuk calon mahasiswa UNARS gitu yang akan atau yang interest atau berminat gitu untuk masuk di jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk pesan-pesan untuk mahasiswa PGSD, mahasiswa dulu ya. Mahasiswa dulu. Mahasiswa dulu. Kalau untuk mahasiswa PGSD, karena kita sekarang nih ada di dunia masa revolusi ya. Era society ya. Era society 5.0 ya. 5.0. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus benar-benar paham terkait dengan literasi digital. Karena kembali lagi di realita di sekolah dasar itu sangat benar-benar kepake. Nah, kemudian untuk calon mahasiswa PGSD, calon mahasiswa baru ya. PGSD, kalau teman-teman mau kuliah di PGSD itu insya Allah nggak rugi Bu. Nggak rugi karena seimbang antara apa yang kita pelajari dengan yang kita praktikkan juga bisa membantu adik-adik dalam pembelajaran. Kalaupun tidak harus mengajar, kita bisa membangun usaha sendiri seperti buat bimbingan belajar. Karena orang tua saat ini gen alpha. Orang tuanya gen alpha ini orang tuanya gen alpha ini milenial, gen Z ya. Di situ ada satu penelitian yang terlihat bahwa banyak orang tua saat ini itu ada keengganan menurun, ada daya menurun dalam pembelajaran kepada anaknya. Iya. Jadi mending pasrah saja ke guru les. Jadi jangan ragu kalau itu relate dengan saya. Gitu ya. Nah, jadi sangat banyak
mahasiswa kami itu ada di desa-desa, di daerah desa-desa tuh buka les-lesan nggak, Mbak? Oh iya. Butuh guru les. Nah, itu fenomena yang ada pada saat ini itu bisa jadi peluang gitu ya, peluang betul, ketika peluang usaha. Iya, peluang usaha ketika nanti adik-adik sudah lulus dari PGSD. Sebenarnya nggak lulus pun sudah bisa loh. Iya, sambil ya Bu ya, kuliah iya. sambil jadi guru les karena permintaannya semakin banyak. Permintaan semakin banyak loh. Iya. Banget ini. Iya, jadi jangan ragu lagi ya adik-adik, lulusan PGSD nanti banyak sekali peluang usaha dan berwirausaha juga. Jangan mempertimbangkan banyak hal gitu ya, karena pasti di kelas, di luar kelas kegiatannya cukup produktif ya. Kalau di PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, cukup produktif, adik-adik bisa terlibat nanti dengan kegiatan dosen di penelitian dan pengabdian juga. Terima kasih Bu Vidya atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, semoga nanti semakin berdampak untuk masyarakat. Amin. Di Bu Vidya sendiri maupun dosen-dosen lain di Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jangan lupa untuk daftar di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dasar UNAS. UNAR saja. Terima kasih, dadah.